Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Regenci Nomeni. Saya siswa dari SMA Negeri Tobu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi fisika inti. Jadi, di fisika inti ada 6 bagian yang harus dijelaskan. Yang pertama, struktur fisika inti. Yang kedua, radioaktivitas. Yang ketiga, gaya antara nukleon. Yang keempat, inti stabil. Yang kelima, inti tidak stabil. Yang keenam, reaksi inti. Yang pertama, fisika inti. Fisika inti atau nuklir adalah ilmu yang mempelajari mengenai inti atom, serta perubahan-perubahan pada inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nukleus atau partikel nuklir bertumbukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Jadi, ini adalah gambar inti atom di mana memiliki elektron, proton, dan neutron. Yang kedua, struktur fisika inti. Yang pertama, massa. Dalam fisika nuklir, telah lazim digunakan sistem satuan yang disebut AMU atau atomic massa unit, atau sama satuan massa atom. 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 19 kg. Dalam sistem satuan AMU, massa neutron Mn sama dengan 1,008665 SMA. Massa proton MP sama dengan 1,00727663 SMA. Karena terdapat kesetaraan antara massa dan tenaga, yaitu E sama dengan mc2. Satuan massa pun dapat dikaitkan dengan satuan tenaga sesuai dengan persamaan. Yang berikut momentum sudut intrinsik atau spin. Proton maupun neutron mempunyai momentum sudut intrinsik yang disebut dengan spin. Konsep momentum sudut spin hanya ada di dalam teori kuantum. Jadi, dalam fisika klasik tidak dikenal sama sekali. Walaupun demikian, ada beberapa sifat spin yang sejalan dengan momentum sudut biasa, momentum sudut orbital. Jadi, di samping ada gambar satu yang dimana bilangan kuantum spin di sepanjang medan magnet B. Yang berikut muatan listrik. Jika proton merupakan atom hidrogen yang terionisasi, muatan proton senilai dengan muatan elektron. Tetapi beberapa tanda, jadi muatan proton E sama dengan 1,60219 kali 10 pangkat min 19 C. Besarnya momen di kutub magnet proton ditulis sebagai. Jadi di sini ada gambar-gambar di mana muatan listrik yang bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Yang ketiga, radioaktivitas. Radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Kemampuan ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino dan sinar gamma. Jadi ini adalah rumusnya, A sama dengan min dN per dt, di mana A yaitu aktivitas total, N sama dengan jumlah partikel, T sama dengan waktu. Jadi, ini adalah gambar proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi. Yang berikut sinar alfa. Partikel alfa adalah bentuk radiasi partikel yang sangat menyebabkan ionisasi dan kemampuan penetrasinya rendah. Partikel tersebut terdiri dari 2 buah proton dan 2 buah neutron yang
terikat menjadi sebuah partikel yang identik dengan nukleus helium dan karenanya dapat ditulis juga sebagai He2. Ini adalah gambar alfanya. Yang berikut sinar beta. Sinar beta terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif atau identik dengan elektron. Sinar beta mempunyai daya tembus yang lebih besar dari sinar alfa, tetapi memiliki daya pengionnya lebih kecil dibandingkan sinar alfa. Jadi, ini gambar dari sinar beta di mana mempunyai elektron, neutron, dan proton. Yang keempat, gaya antar nukleon. Gaya nuklir atau interaksi nukleon-nukleon atau gaya kuat residual adalah gaya antara dua atau lebih nukleon. Gaya ini bertanggung jawab atas ikatan proton dan neutron menjadi inti atom. Gaya ini dapat dipahami sebagai pertukaran mesom ringan virtual seperti pion. Diagram Feynman, interaksi kuat proton-neutron yang diperantarai oleh pion netral waktu berjalan dari kiri ke kanan. Yang kelima, inti stabil. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, kalau N per Z sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. Ini adalah gambar dari inti stabil. Yang keenam, inti tidak stabil. Inti-inti atom yang tidak stabil adalah inti atom yang dapat meluruh dengan sendirinya dan inti yang mempunyai sifat seperti ini disebut inti radioaktif. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton yang terdapat dalam inti atom. Yang ketujuh atau yang terakhir, reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Ini adalah gambar dari reaksi inti dari suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain. Sekian dan terima kasih.